Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelumnya pelajaran kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Seperti biasanya, ayo disiapkan ketuanya. Siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini semangat ya belajarnya ya. Semangat atau tidak? Semangat. Siapa yang nggak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua? Coba kita cek dulu. Saya absen ya. Fajar Eno Saputra. Furqon Ilham. Ya. Gisal Tiara Miaza. Muhammad Handika. Nafisa Amina Zofi. Naura Naina. Nerina Putri. Avanda Octavia Putri. Ya, hadir semuanya ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Sebelum kita mulai, kita tetap semangat dulu biar menambah semangat kita, ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat semuanya ya. Hari apa hari ini? Hari Senin. Tanggal berapa? 18 bulan November tahun 2024 ya. Kemarin kalian mempelajari tentang zakat. Kita mengulang pelajaran yang lalu ya. Zakat yang kita bahas itu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu dilaksanakan pada bulan apa? Puasa, ketika puasa atau bulan Ramadan. Ya. Hukumnya zakat fitrah kemarin apa? Wajib. Ya, hukumnya zakat fitrah itu wajib. Ya. Sekarang pada hari ini kita akan mempelajari yaitu orang-orang yang menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Kan kamu mengumpulkan zakat. Nah, orang yang mengurusi zakat itu namanya apa? Amil. Iya, amil, pintar. Orang yang mengurusi zakat itu amil. Ya kan? Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki. Orang yang yang mengurusi zakat tadi apa? Amil. Ya, orang yang mengeluarkan zakat itu muzaki. Tuh, terus ini ada lagi bab selanjutnya yaitu orang yang berhak menerima zakat. Zakat-zakatmu itu yang sudah dikumpulkan, yang diurusi oleh amil itu disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Terus siapa yang berhak menerima zakat? Anak yatim. Ada yang tahu? Fakir miskin. Ada yang tahu?
Fisabilillah. Ada yang tahu lagi? Orang yang tidak mampu. Orang miskin, fakir miskin. Ada yang tahu lagi? Ibnu sabil, ya. Amil, ya betul. Kurang berapa? Ada 8 orang yang berhak menerima zakat itu tadi. Sudah betul ya? Walaupun kalian belum mempelajari, akan tapi sudah bisa menjawab. Ya, tepuk tangan. Pada pelajaran hari ini, Bu Ika mau menjadikan 4 kelompok, ya, dua-dua, ya, berpasangan-pasangan ya. Coba mewakili kelompoknya maju, mengambil nomor kelompok berapa? Yuk, ambil. Dan duduk dulu semuanya, duduk. Sudah? Sekarang dilihat sekarang kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 itu diduduki oleh siapa namanya? Nerin, Gisel. Terus kelompok 1 diduduki oleh siapa? Nanda sama Nina. Kelompok ini kelompok berapa? 4 diduduki oleh siapa? Dika sama Nafis. Kelompok terakhir kelompok berapa? 3 diduduki oleh siapa? Ilham sama Hajar. Ilham dan Fajar. Ya, sekarang di sini kita akan mempelajari orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, ini ada gambar orang-orang yang berhak menerima zakat. Gambarnya seperti ini. Kamu biar tahu fakir. Fakir ki apa toh Bu? Fakir ki. Nah, ini ada gambarnya. Mungkin nanti kamu diskusi dengan teman-temanmu yang disebut fakir itu apa. Terus ada gambar miskin. Miskin itu apa toh Bu? Dilihat, kamu lihat dari gambarnya ini. Orang miskin ini gimana? Nanti berdiskusi juga dengan teman-teman kamu. Ada rikob, ada goreng, ada mu'alaf. Mu'alaf itu gimana tuh Bu? Nah seperti itu. Ya, nanti diskusi juga sama temenmu satu kelompok. Fisabilillah, Ibnu sabil, amil zakat. Ada 8 ya. Dan nanti Bu Ika ini dibagikan. Udah ya, sekarang ada yang tidak bawa gunting? Tidak bawa. Satu-satu lepas. Dan sekarang kalian nanti potong ya, terus ditempelkan di sini. Di atasnya ditulisi kelompok berapa. Yuk kerjasama. Dan sekarang kamu potong sampai keterangannya ini. Seperti ini. Contohnya seperti ini. Gak harus kotak, gak harus anu, yang penting rapi. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah, terus ditempelkan di sini sesuai urutan nomor 1, nomor 2. Terus bawahnya itu ada keterangannya nanti. Fakir. Ya ya, paham toh maksudnya? Yuk mulai di
berisi golongan orang yang berhak menerima zakat. Besar ya tulisannya. Besar tidak apa-apa. Golongan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yuk, yang satunya membantu, yang satunya motong, yang satunya nempelkan. Kerjasama ya. Kerjasamanya antar kelompok juga dinilai. Lem ya ini. Ya, yang satu motong, yang satu nempelkan. Ya, boleh lah. Oh, motong ini. Ini kan dipotong ya, sampai sini ya. Ya, boleh. Kekompakan, kerapian dinilai ya. Terus kebenaran kamu berdiskusi nanti juga dinilai. Ya. Sudah dinyatakan, terus berdiskusi. Kamu lihat itu, fakir, fakir itu apa? Miskin apa? Ringkok itu apa? Gorim, diperhatikan, ya. Berdiskusi dengan teman kamu. Nanti maju satu-satu menerangkan tentang, pilih salah satu terserah kamu. Tapi
tapi per kelompok tidak boleh sama. Umpamanya kelompok 1 itu menerangkan tentang fakir. Fakir, orang yang fakir itu maksudnya fakir itu apa? Seperti itu. Yang maju satu-satu di depan. Terserah nilai apa, tapi tidak boleh sama antar kelompok. Mu'alaf, kamu pilih mu'alaf ya. Kelompok ini nanti pengen presentasi tentang mu'alaf. Berarti kamu pelajari mu'alaf itu bagaimana ya. Mu'alaf ki opo? Pilih salah satu temenmu yang akan maju presentasi. Kita catat ya, kelompok 1 akan membahas apa? Amil. Amil. Kelompok 2 akan membahas apa? Kelompok 2 fisabilillah. Kelompok 3 akan membahas apa? Akan membahas apa? Fakir. Ya, fakir. Nanti presentasi ya, akhirnya apa? Terus kelompok 4 akan membahas apa? Mu'alaf. Dipersiapkan ya, berdiskusi dengan satu kelompok.
yang besar kok dulu aja buat nanti. Apa majunya satu? Jadi salah satu siapa? Nanti pilih salah satu. Nanti dinilai. Pelajari dulu apa yang kamu ambil itu tentang apa. Baca dulu. Nanti tidak boleh membaca. Pelajari dulu, diskusi dulu sama temanmu. Semuanya nanti diterangkan ya, mulai dari 1 sampai 8. Pelajari dulu. Sudah? Sambil melihat tidak apa-apa, tidak harus menghafal. Yang penting kamu paham. Lihat itu nggak apa-apa, lihat jangan. Sudah selesai? Ya, sudah ya. Kelompok 1 akan dibacakan oleh siapa? Kelompok 1 yang membacakan siapa? Naina. Kelompok 2 Bisa. Kelompok 3 Ilham. Kelompok 4 Nafis. Ya. Sekarang Bu Ika acak. Ya. Kelompok akhir dulu. Nafis maju. Terangkan. Kelas. Kelas. Orang yang bisa membaca uang sama sekali. Ya, itu apa namanya? Fakir. Menurut Nafis, orang fakir itu orang yang tidak memiliki harta. Terus yang keras Nafis. Ya, orang menurut Nafis, orang miskin itu orang yang apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, berarti orang yang tidak punya itu orang miskin. Ya, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Silakan lanjut, Nafis. Ambilnya sini. Boleh sini. Ya, itu tadi ya. Menurut
itu miskin. Ada nggak di sekitar kamu orang yang miskin? Punya pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya? Ada tak? Paham ya sampai sini ya? Sampai sini paham ya? Perbedaan fakir dan miskin. Kalau fakir tapi tidak mempunyai pekerjaan dan tidak punya harta, tidak punya uang, itu fakir. Dan kalau miskin punya pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Paham? Sampai sini paham nggak? Paham? Ada pertanyaan? Untuk kelompok 1, kelompok 4? Tidak. Terus sekarang kelompok 2. Kelompok 2 langsung diterangkan selanjutnya, yaitu rekop. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Dia akan mendapatkan fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Ya, fisabilillah. Orang yang berhak menerima zakat salah satunya yaitu fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya apa? Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang saat zaman Nabi. Iya, orang yang perang saat zaman Nabi. Kalau sekarang, contohnya sekarang fisabilillah. Guru boleh ya, fisabilillah ya. Orang yang berjuang di jalan Allah. Lanjut. Iya, menyumbang saat pembangunan di masjid. Ya, bolehlah ya. Itu ya, itu orang lain fisabilillah, orang yang berjuang. Orang yang berjuang di jalan Allah. Di jalan Allah itu apa toh? Ya, seperti guru, orang yang menyumbang tadi. Ya lah. Terus sebutkan satu lagi. Apa lagi? Terserah, pilih salah satu. Yang mana? Mu'alaf, ya. Apa mu'alaf? Iya, orang yang baru masuk Islam itu berhak menerima zakat. Contohnya, ada tetanggamu, seumpamanya sebelumnya itu Kristen, kayak dia masuk Islam. Nah, itu disebut mu'alaf. Dia berhak menerima zakat. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak. Paham sampai sini? Contohnya artis yang terkenal umpamanya. Nah, itu ya, itu baru masuk Islam itu berhak menerima zakat atau tidak? Padahal dia kaya. Padahal dia kaya. Tapi dia dia baru masuk Islam. Itu berhak menerima zakat enggak? Berhak. Karena dia seorang mu'alaf. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang diadakan di sini. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada apa? Apa? Pertanyaan? Fisabilillah itu kan berjuang di jalan Ah. Kalau berjuang di jalan yang lain itu benar-benar Fisabilillah atau tidak? Iya. Contohnya di jalan selain Allah itu apa? Contohnya, boleh. kayak Nah. artis. Oh, jadi artis itu tidak berhak menerima zakat. Fisabilillah itu, pengertian yang fisabilillah itu orang yang berjuang mempertahankan agamanya Allah. Agamanya Allah itu agama apa toh? Agama Islam. Contohnya pendakwah, mengajak kebaikan, itu berhak menerima zakat. Ya, bagus Naina. Bertanya dia, orang yang di jalan Allah itu selain orang yang berjuang di jalan selain di jalan Allah itu berhak menerima atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak ya, tidak berhak menerima zakat. Karena dia tidak berjuang di jalan Allah. Yang berhak menerima zakat itu orang yang berjuang di
dia berhak menerima zakat. Ya, untuk sekolah kita alhamdulillah sudah ada amilnya. Ketika zakat itu kita ambil dari anak-anak, terutama untuk anak kelas 6. Ya, kelas 6, kelas 5. Kemarin siapa yang pernah jadi amil? Ada nggak di kelas ini yang pernah jadi amil pengurus zakat? Belum ada. Kelas atas biasanya ya yang menjadi pengurus amil itu kelas atas. Terus apa yang kamu bahas tadi? Gorim itu orang yang terlilit hutang. Betul ya, orang yang terlilit hutang. Ya, orang yang terlilit hutang itu orang yang kebanyakan hutang sampai nggak bisa nyaur. Dan dia itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah itu dia berhak menerima zakat. Ya, orang yang sudah terlilit hutang itu teman itu dia berhak menerima zakat. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada, wes kita nih sini. Ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan? Jadi kalau orang yang kaya, itu dapat zakat atau Oh iya, ini ada pertanyaan dari temanku. Dia itu sebenarnya kaya, tapi pura-pura miskin biar mendapatkan zakat. Dia berhak atau tidak? Dia tidak berhak menerima zakat. Dia kaya loh. Dari fisiknya, penampilannya, jadi dia punya uang yang banyak. Biasanya orang kaya kan punya apa? Identik dengan apa? Apa yang dia miliki toh? Seperti aku punya HP-nya model 5. Terus punya perhiasan. Nah itu kan kaya ya. Terus punya lagi sepedanya 1 ke 2, mobil. Nah itu terlihat kaya. Ya, makanya jadi seorang amil itu harus teliti. Oh ini kaya atau tidak? Itu beban seorang amil itu berat itu seperti itu. Membedakan antara orang yang kaya dan miskin. Tadi ya, paham bisa? Ya. Selanjutnya yaitu kelompok terakhir, kelompok 3. Maju. Ya, Sinten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras dong, nggak ada suaranya. Sini saya akan membacakan contoh bukan golongan orang yang Klokip. Rikop. Ya, apa artinya? Ya, hamba saya atau budak. Sekarang budak ada nggak? Tidak ada. Sekarang itu tidak ada. Rikop itu bisa jadi sekarang itu pekerja. Hanya pekerja mencari nafkah. Dia itu banting tulang. Ya lelah. Nah itu berhak menerima zakat. Ya, sudah tidak punya harta, terus dia bekerja, ya kerja itu dia berhak menerima zakat. Tapi ya pekerjaannya itu namanya pekerja bank itu tidak berhak. Ya, pekerja yang pekerjaannya itu yang pokoknya kuli, nah, seperti itu kan menguras tenaga, seperti itu ya, paham ya? Terus Rika tadi ada pertanyaan? ada Apa? kalau misalnya pekerjaannya itu kayak petani, peternak, Oh, pekerja petani atau peternak itu dilihat dulu petaninya. Itu satu petani ini petani ini, ya nah? Dilihat dulu pekerjaannya. Nah, kembali lagi ke amil tadi harus teliti, ya. Dia itu pekerjaannya bagaimana? Seperti gini, punya pekerjaan, dia itu kuli, terus punya anak 5, punya mencukupi
banyak, dan itu dia berhak menerima zakat. Apalagi? Ada pertanyaan? Kalau itu namanya orang tuanya itu muda, tapi anaknya itu kaya berapa? Oh gini, orang tuanya itu budak, tapi anak-anaknya kaya. Dia berhak atau tidak? Berhak. Berhak. Yang dikasihkan orang tuanya, bukan anaknya. Ya kan? Berhak. Dia berhak menerima zakat. Ya, yang dikasih itu kan orang tuanya, orang yang menjadi budak. Paham? Terus lanjut, ayo kamu bahas lagi. Ibnu sabil apa? Artinya ibnu sabil. Ya, musafir atau para pelajar perantau. Seperti ini, ibnu sabil. Ibnu sabil itu perantau. Namanya orang itu atau pelajar. Namanya besok aku kuliah di Mesir. Di Mesir di Arab sana. Terus kamu itu di sana hidupmu pas-pasan. Namanya orang di perantau, apalagi pelajar itu kan seadanya, ya kan? Apalagi di luar, di perantau, hidupmu di rantauan, itu berhak menerima zakat. Paham? Ya, ada pertanyaan apa? Apa? Yang keras? Kalau perantau itu kalau yang perantau kalau orang kaya. Oh, kalau yang merantau itu orang kaya, dia tidak berhak. Tidak berhak. Orang yang merantau tapi orangnya itu tidak punya, ya, itu berhak menerima zakat. Kalau merantaunya bukan kayak di negara yang kebanyakan Islam itu pasti dapat nggak? Apa? Kayak orang yang merantau dari sini sampai ke Jepang, di sana ada kali. Merantau di negara Jepang, orang lain kerja kan gitu loh. Oh, atau orangnya tidak Islam. Oh, di sana ya itu berhak menerima zakat. Kecuali kalau di sana ada zakat, orang yang ngurusi zakat. Di sana belum tentu, belum tentu. Ya, kalau di sana ada amilnya boleh. Kalau di sini dia tidak berhak menerima zakat, orangnya di Jepang. Paham? Sudah ya, mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja. Yang dibahas itu tadi tentang ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang apa tadi? Merantau. Tepuk tangan untuk Kadin. Ucapkan dulu kita. Nah, ya, kasih puas untuk semuanya. Ya, nanti nilainya beritahu ya. Semuanya di sini dapat bintang semua karena sudah menjelaskan dengan baik. Kasih bintang semua. Dan nilai pengumpakan nanti. Nah, mungkin itu aja. Ada pertanyaan anak-anak? Paham ya? Saya ulangi lagi. Orang yang berhak menerima zakat itu ada berapa? 8. Yang satu apa? Fakir. Fakir tadi apa? Fakir orang yang tidak mampu tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mampu. tidak mampu. Ya, miskin Orang yang mempunyai pekerjaan tapi tidak mampu. iya, orang yang mempunyai pekerjaan tapi dia tidak mampu. Terus rikop apa? Budak, hamba sahaya atau budak. Terus gorim tadi apa? Orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang itu namanya gorim. Terus kelima mu'alaf, Orang yang masuk Islam. iya, orang yang masuk Islam. Ayo, mana suaranya? Nomor 6 fisabilillah apa? Berjuang Iya, orang yang berjuang di jalan
zakat fitrah dan zakat mal. Besok minggu depan kita akan membahas tentang itu. Dan sekarang persiapan pulang, disiapkan berdoa.